Yoho, halo guys, berjumpa lagi di channel Bang Acoy. Kalian pasti sudah pernah mendengar atau melihat kata-kata tentang usia tua, napas muda. Nah, biasanya kata-kata seperti itu lekat banget tuh bagi apapun yang memiliki usia uzur namun masih mampu diandalkan, baik dari segi kekuatan, keunggulan, atau ketangguhannya. Ya, hal tersebut tentunya juga sama dengan rangkaian KRL yang kali ini kita bahas. Karena julukan usia tua napas muda memanglah cocok untuk disematkan pada KRL yang satu ini. KRL Tokyo Metro 6001F. Pada tahun 2016 menjadi tahun yang sangat mengejutkan bagi perkeretaapian di wilayah Jabodetabek. Ya, di tahun tersebut PT KCJ yang kini menjadi PT KAI Komuter telah membeli rangkaian KRL seri 6000 dari Tokyo Metro, di mana salah satu rangkaiannya merupakan rangkaian prototipe kedua. Tokyo Metro 6001F sendiri cukup terkenal sebagai rangkaian yang bersejarah karena rangkaian KRL inilah yang merintis jalan untuk pengembangan KRL bawah tanah berbodi aluminium ringan dengan desain wajah yang modern dan futuristik di Jepang hingga masa kini, dan juga mempelopori penggunaan traksi chopper pada KRL bawah tanah di wilayah Tokyo maupun di seluruh Jepang. Kedatangannya juga praktis langsung menggusur predikat rangkaian 6005F yang dulunya adalah rangkaian seri 6000 X Tokyo Metro tertua di lintas Jabodetabek. Awal hidupnya di Jepang, 6001F pertama kali dibuat sebagai rangkaian 6 kereta dengan seluruh unit keretanya dilengkapi sistem ototraksi oleh Kawasaki Heavy Industries di Kobe pada tahun 1969, yang dimana rangkaian ini dibuat untuk menyempurnakan hasil uji coba dari rangkaian prototipe pertama pada seri 6000, yaitu 6000 Strip 1F aka 6000 Hypenset yang dibeli oleh TRTA atau Edan Subway. Adapun penyempurnaan dan perubahan yang diterapkan pada 6001F sendiri diantaranya ialah seperti proses pencetakan bodi yang disempurnakan untuk mengurangi bobot pada bodi, sistem kendali pada komponen traksi chopper yang disempurnakan, rasio gear pada motor traksi diperbesar untuk memperbesar nilai percepatan ketika akselerasi dan deselerasi. Bingkai jendela pintu penumpang dibuat menjadi berbahan metalik untuk memperindah tampilan interior. Desain dari dinding pembatas ujung tiap kursi diperbaiki untuk meningkatkan estetika interior di mata penumpang, serta kipas angin dan penghangat ruangan yang dipasang sejak awal untuk membuat rangkaian tersebut dapat langsung dipergunakan dalam kedinasan reguler. Ketika pertama kali diperkenalkan, nomor urut dan susunan formasi 6001F tidaklah seperti sekarang, yang dimana susunan formasinya dilengkapi dengan 6 kereta bermotor traksi. Ya, hal ini dikarenakan 6001F dibuat dalam rangka uji coba lanjutan dari interferensi induksi maupun memeriksa titik utama dari masalah yang ditemukan dalam mekanisme pengereman regeneratif pada sistem traksi chopper, di mana data yang telah didapat dari uji coba tersebut selanjutnya dipergunakan untuk memperbaiki desain teknis komponen traksi maupun bodi dan sebagainya pada model produksi massal. Pada masa tersebut 6001F diberi nomor yaitu 6011 hingga 6016. Dengan kata lain 6001F ketika itu disebut sebagai 6011F. Setelah dikirim dari pabrik, 6001F terlebih dahulu menjalani uji coba di Tozai Line bersama dengan 6000 Strip 1F untuk mengetahui kinerja dari traksi chopper yang dibawa oleh kedua rangkaian tersebut. Dikarenakan traksi chopper masih merupakan barang baru yang belum diketahui kinerjanya secara pasti, termasuk pula untuk soal interferensi induktif dan masalah pada pengereman regeneratif. Maka ketika petak pertama Chiyoda Line dibuka pada tanggal 20 Desember 1969, TRTA mengoperasikan KRL seri 5000 untuk mengisi armada di Chiyoda Line. Selama kedua rangkaian seri 6000 tersebut menjalani tahap uji coba dinas secara menyeluruh.
Pasca menjalani uji coba, 6001F kemudian mendapat modifikasi di Kisa Seizo pada musim gugur tahun 1970 untuk persiapan dinas di Chiyoda Line. Adapun proses modifikasinya sendiri yaitu penambahan sirkuit medan listrik pada unit traksi choppernya, penggantian perlengkapan ETC, pemasangan antena radio komunikasi di atap kereta ujung depan dan belakang, penyempurnaan formasi kipas angin dan penghangat ruangan di dalam interior kereta untuk memberikan kenyamanan bagi penumpang saat rangkaian resmi dinas reguler. Pada Februari 1971, rangkaian ini resmi dipindahkan ke Chiyoda Line untuk menjalani uji coba dinas, sebelum kemudian masuk dinas reguler bersama dengan rangkaian produksi massal grup pertama mulai dari 6002F sampai 6013F untuk mengantisipasi pembukaan ekstensi Chiyoda Line dari Otemachi ke Kasumi Gaseki. Pada saat yang sama, ditambahkan pula 4 unit trailer car di rangkaian ini untuk membuat formasinya menjadi 10 kereta. Dengan kata lain, porsi kereta motor dan trailernya berubah menjadi 6 motor, 4 trailer. Saat penyisipan 4 unit trailer car, disinilah nomor rangkaiannya mulai diubah untuk menyesuaikan dengan nomor yang dipergunakan oleh 6002F hingga 6013F, yang dimana nomor rangkaiannya berubah dari 6011F menjadi 6001F. TM6001F sendiri memiliki rok samping yang lebih panjang ke bawah, yang dimana adanya hal ini menjadi penyebab dari pelarangan terhadap rangkaian ini untuk melayani KA yang melanjutkan sebagai layanan terusan ke Odakyu Odawara Line maupun Odakyu Tama Line, dimana ini melebihi batas ruang bebas yang ditetapkan oleh Odakyu. Alhasil, ketika pembatasan tersebut diberlakukan, rangkaian ini mendapat stiker Circle A di kaca depan untuk menandakan bahwa rangkaian ini tidak dapat masuk ke jalur Odakyu. Rok samping ini awalnya memanjang secara penuh dari ujung ke ujung ketika 6001F masih menggunakan traksi chopper. Namun saat menjalani peremajaan traksi, rok pada rangkaian ini dipotong sebagian untuk memudahkan petugas dalam melakukan pemasangan dan perawatan modul Triple VF-nya. Selain itu, unit kereta 6701 dan 6801 juga sangat unik karena kedua unit ini merupakan kereta pengikut tetapi membawa komponen suplai listrik sekunder yang dibutuhkan pada sistem penerangan interior, penghangat interior, dan sebagainya. Maka unit 6701 yang menjadi pasangan dari unit 6801 yang membawa motor generator dan kompresor dipasangi satu unit pantograf untuk menyuplai arus listrik bagi motor generator dan kompresornya yang ada di unit 6801. Pada September 1994, 6001F sebagai rangkaian paling terakhir yang masih belum dipasangi AC, akhirnya rangkaian ini mendapatkan giliran untuk dimodifikasi pemasangan unit AC sebagai pengganti sistem ventilasi udara yang telah dipergunakan sejak awal berdinas. Pada saat yang bersamaan, seluruh unit motor generator milik rangkaian ini dicopot dan digantikan oleh 2 unit static inverter berkapasitas besar yang dipasang di kereta 6501 dan 6601 dengan kapasitas keluaran 1 unit SIV sebesar 190 kVA untuk menyuplai arus bagi sistem penerangan, AC, dan sebagainya. Lalu di tahun 1999, rangkaian 6001F akhirnya mendapatkan peremajaan skala besar atau B-refurbishment di bengkel Shinkiba dengan pekerjaan yang dilaksanakan yaitu seperti penggantian sarung jok untuk kursi non-prioritas, penggantian jendela samping ke jendela satu bilah, penyempitan dinding persambungan antar kereta, serta memasang pintu gangway pada ujung tiap kereta dalam satu rangkaian, pemasangan alat pengumuman otomatis dan penggantian display dari jenis roller blind ke jenis LED triwarna, perbaikan pada struktur bodi, penggantian pintu kabin masinis dan pintu otomatis, penggantian unit kendali traksi dari Ford Cooling Chopper ke Triple VF IGBT jenis 3 fasa buatan Mitsubishi, dan motor traksi diganti dengan motor traksi untuk KRL Triple VF yang memiliki tenaga keluaran sebesar 160 kW, pemasangan ruang untuk kursi roda di sudut interior kereta nomor 2 dan nomor 9.
Selain itu, pada saat yang sama, perangkat meja kendali dan ATC diperbaiki serta diperbarui, meskipun sebagian tetap menggunakan perangkat yang asli dari sejak pertama dibuat. Hal ini dilakukan dalam rangka mengantisipasi pergantian jenis sistem ATC yang dipergunakan di Chiyoda Line. Ketika proses pembaruan selesai dilakukan, maka formasinya menjadi seperti tabel berikut ini. Tidak seperti rangkaian batch pertama sampai kelima yang pantograf di kereta 6100-nya dicopot karena tidak diperlukan dan merupakan kereta berkabin tanpa motor traksi. Namun berbeda dengan kereta 6100 pada rangkaian 6001F yang merupakan kereta bermotor. Maka pasca permajaan pun pantografnya dibiarkan tetap terpasang. Bahkan pada unit kereta 6701 pun pantografnya masih terpasang, meskipun pasangannya yaitu 6801 sudah tidak lagi memiliki motor generator dan kompresor sebagai akibat dari pemasangan SIV saat proses peremajaan. Dengan adanya ini membuat keunikan tersendiri dari rangkaian 6001F sebagai rangkaian prototipe dari seri 6000 yang tetap terasa hingga sekarang. Sejak menjalani peremajaan pada tahun 1999 hingga tahun 2012, susunan formasi 6001F sama sekali tidak mengalami perubahan. Ya, hal ini dikarenakan pada saat itu 6001F tidak dijadwalkan untuk mengalami perubahan susunan dari formasi rangkaian seperti halnya yang diterapkan ke 6000 batch pertama sampai ketiga yang diremajakan traksinya menjadi Triple VF IGBT. Namun pada Juli 2012 6001F menjalani perubahan formasi berupa penukaran posisi kereta tengah, yang dimana pasca menjalani proses pengubahan tersebut formasinya berubah menjadi seperti pada tabel berikut ini. Unik juga ya perubahan formasinya. Pasca menjalani penukaran posisi kereta tengah, 6001F kembali berdinas di Chiyoda Line untuk beberapa waktu hingga akhirnya Tokyo Metro mengumumkan rencana pembelian KRL seri 16000 batch keempat yang dimulai dari 16117F dan berakhir di 16137F dengan tujuan untuk menggantikan semua rangkaian traksi Triple VF dari seri 6000 sekaligus untuk memperbarui armada Chiyoda Line secara keseluruhan, di mana teknologi traksi dari semua rangkaian milik Tokyo Metro yang berdinas di jalur utama Chiyoda Line diseragamkan ke Triple VF IGBT yang dipasangkan dengan motor traksi permanen magnet sinkronus motor alias PMSM yang jauh lebih hemat energi serta lebih ramah lingkungan bila dibandingkan dengan motor traksi konvensional. Penjualannya yang menjadi kontroversi di kalangan pecinta kereta di Jepang hingga tiba di Indonesia. Tokyo Metro 6001F kemudian berdinas hingga 9 Mei 2016, di mana pada hari tersebut 6001F secara resmi dipensiunkan dari dinasan reguler dengan rangkaian penggantinya yaitu 16126F yang dikirim dari pabrik Hitachi di Kudamatsu pada tanggal 13 hingga 15 Mei 2016. Rangkaian ini kemudian dijalankan dari Dipo Ayase ke Dipo Shinkiba pada hari tersebut sebagai KLB bukan untuk penumpang. Pasca dinasannya selama 46 tahun di jalur Chiyoda berakhir secara keseluruhan. Hanya saja sebelum dinasannya berakhir sempat beredar rumor tentang 6001F ini, di mana awalnya rangkaian ini sempat digadang-gadang akan dipertahankan untuk dipreservasi oleh Tokyo Metro. Namun tidak butuh waktu lama, muncul kabar mengejutkan bahwa unit-unit dari 6001F dinaikkan ke atas truk di Dipo Shinkiba, di mana unit-unit tersebut ditempeli kertas ajaib, yaitu kertas penanda pengiriman melalui kapal. Dan apa yang tertulis di kertas tersebut? Ya, 6001F resmi dikirim ke Indonesia.
Kabar ini tentunya membuat para pecinta kereta api di Jepang maupun di Indonesia terkaget-kaget, dan banyak diantaranya yang merasa kecewa karena banyak yang tidak menyangka bahwa Tokyo Metro memutuskan untuk menjual 6001F ke Indonesia, terlebih lagi dengan statusnya sebagai rangkaian prototipe yang secara spesifikasi saja sudah berbeda dengan rangkaian produksi massal yang dianggap seharusnya rangkaian ini dipreservasi oleh Tokyo Metro. Sementara itu, pecinta kereta api di Indonesia khawatir karena rangkaian 6001F ini mempunyai spesifikasi dan susunan rangkaian yang cukup berbeda dengan semua rangkaian 6000 Triple VF lainnya. Ditakutkan rangkaian ini mudah mengalami masalah ketika mulai berdinas di Indonesia. Namun seakan tanpa halangan, pengiriman 6001F dari Dipo Shinkiba sebagai dipo yang menjadi titik awal dari pengiriman ke Pelabuhan Tokyo dengan menggunakan truk trailer berjalan dengan lancar. Setelah tiba di pelabuhan, seluruh rangkaian dari 6001F kemudian dimuat ke dalam kapal bersama dengan 6017F dan 6008F yang merupakan satu-satunya rangkaian seri 6000 dengan AC sistem subdak yang tidak dirucat sama sekali, lalu dikapalkan menuju Tanjung Priuk pada tanggal 13 Juli 2016.